Pada video ini saya akan membahas materi pembahasan bagian pertama, yakni pengertian dan konsep wawasan Nusantara, dan bagian kedua yakni unsur-unsur wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara dapat dilihat dari segi etimologis dan juga segi terminologis. Secara etimologis berarti pengertian menurut bahasa. Nah, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yakni wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yakni wawas yang berarti pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa dan Antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Nah, kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam satu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata intern dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara ini dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Nah, dari penjabaran tersebut, penggabungan kata Nusa dan Antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara secara terminologis. Nah, pengertian secara terminologis ini adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Nah, berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara ini dapat diartikan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ada beberapa pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli atau tokoh dan lembaga. Yang pertama ada menurut Prof. Wan Usman, beliau mengemukakan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Selanjutnya, menurut Munajat Darusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, terakhir menurut Lembaga Ketahanan Nasional, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya kita akan ke materi pembahasan bagian kedua, yakni mengenai unsur-unsur wawasan Nusantara. Ada 3 unsur pokok wawasan Nusantara, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Yang pertama, wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Wadah ini meliputi wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Nah, yang kedua, isi. Isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi ini menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Nah, unsur yang ketiga ada tata laku. Tata laku dalam wawasan Nusantara merupakan dasar interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Mengenai kata historis, kita dapat mengetahui bahwa sumber ini berkaitan atau membicarakan tentang sejarah yang ada pada wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara ini dulunya pada tahun 1939 terdapat masa ordonasi, yaitu masa sebelum deklarasi Juanda, yang dimana deklarasi Juanda ini adalah mengenai lebar laut teritorial atau lebar laut lepas yang ada pada Indonesia. Pada masa ordonasi tahun 1939,
yaitu di mana masa ini peraturan perairan di Indonesia atau peraturan laut teritorial pada Indonesia ini masih berdasarkan peraturan pada pemerintahan Belanda, yang dimana penentuan lebar laut sejauh 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Nah, dengan peraturan Belanda tersebut, pulau-pulau Nusantara dipisahkan oleh laut, yang laut tersebut masih dalam kuasa bangsa asing. Sampai tiba saatnya ketika dibentuk garis teritorial baru di Indonesia, yaitu Deklarasi Juanda adalah lebar laut teritorial yang sebesar 12 mil dihitung dari garis yang menentukan pulau terluar Indonesia. Nah, dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang dimana laut bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak ada lagi tuh yang namanya laut bebas, akan tetapi dijadikan sebagai penghubung pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan Deklarasi Juanda ini, bangsa Indonesia terus memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara ini melalui peraturan perundang-undangan serta ke forum internasional dengan tujuan agar mendapatkan pengakuan dari bangsa lain mengenai masyarakat internasional ini. Melalui perjalanan panjang sedari ordonasi 1939 hingga ke Deklarasi Juanda, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea, yang dimana dokumen tersebut diakui oleh beberapa negara kepulauan, hingga pada akhirnya Indonesia memiliki wilayah laut yang cukup luas, yaitu mencapai 5,9 juta kilometer. Semangat kebangsaan Indonesia inilah yang telah dirintis dari peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang nantinya berhasil membentuk bangsa Indonesia yang merdeka. Baik, inilah dia sumber historis dari wawasan Nusantara. Baik, kita langsung saja beralih ke sumber sosiologis yang merupakan sumber antar hubungan masyarakatnya. Jadi dikatakan bahwa berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keseutuhan wilayah diperluas lagi maknanya sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Nah, untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebersamaan secara terus-menerus. Jadi, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad dari masyarakat Nusantara untuk bersatu dalam satu kesatuan nasionalitas. Semangat bersatu itulah yang pada awalnya dapat membebaskan diri dari penjajahan. Baik, inilah sumber sosiologis dari wawasan Nusantara. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai sumber politik dari wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A UUD NRI 1945, hasil perubahan keempat tahun 2002. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana cara wilayah Indonesia dapat dikembangkan atau dilestarikan terus-menerus. Nah, kepentingan nasional ini dapat dikembangkan apabila semua cita-cita nasional tercapai. Baik, itu dia pengertian atau pemaparan tentang sumber-sumber yang ada pada wawasan Nusantara. Selanjutnya adalah mengenai alasan mengapa dibutuhkannya wawasan Nusantara dalam masyarakat Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, serta kesatuan pertahanan keamanan. Jadi, wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi yang tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, akan tetapi lebih mementingkan kepentingan nasional demi tercapainya tujuan nasional, yaitu kecintaan kepada tanah air Indonesia. Selanjutnya,
Wawasan Nusantara juga sebagai pertahanan dan keamanan negara yang merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Selain itu, wawasan Nusantara juga sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan antar negara tidak terjadi konflik atau perselisihan. Baik, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kedudukan, fungsi, tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Landasan visional cara pandang bangsa Indonesia yang berlingkup dan demi kepentingan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NRJ 1945 tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya. Adapun fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kehidupan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Kemudian arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara di sini ada dua, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam wawasan Nusantara mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, seperti kurangnya penghargaan dan norma yang tidak berfungsi. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Di sisi lain, bangsa Indonesia harus mengupayakan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Arah pandang keluar. Arah pandang keluar wawasan Nusantara mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya bangsa Indonesia harus mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai pembukaan Undang-Undang 1945. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, kerjasama internasional, serta sikap saling menghormati. Esensi dan urgensi dari wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan pertahanan keamanan wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan negara, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting, berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan, juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategis yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah, daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Perang antar suku masih berlangsung di bumi Papua. Kali ini, suku Dani dan suku Moni yang terlibat saling serang dan membuat Kampung Mimika, Gunung Jayanti, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika mencekam sejak Jumat 7 Maret 2014. Perang dipicu sengketa lahan pada Selasa 4 Maret lalu. Sebanyak 4 orang dari kedua suku tersebut tewas dalam peperangan ini, sementara ratusan orang lain menderita luka-luka akibat benda tajam.
Baik, mengenai kasus tersebut adalah salah satu pelanggaran menyelesaikan konflik berdasarkan asas kekeluargaan, HAM, keadilan, dan lain-lain. Seharusnya kedua suku tersebut tidak saling membantai. Seharusnya kedua suku tersebut saling mempertahankan ketahanan nasional sebagai konsep dalam pembangunan pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Konflik antara Indonesia versus Malaysia. Konflik ini berlangsung sejak tahun 1960 hingga sekarang. Seperti pada tahun 2007, iklan Dewata Pariwisata Malaysia yang sedang menampilkan tari khas Bali, yaitu tari pendek yang memicu amarah Indonesia. Bahkan saat itu Indonesia mau membawa kasus ini ke pengadilan atas tindakan pelanggaran hak cipta. Malaysia pun meminta maaf dan masalah hak cipta pun tidak berlanjut. Sementara itu pada tahun 2008 sempat terjadi kontroversi yang mengklaim Malaysia menyatakan bahwa batik adalah milik mereka. Perselisihan perihal tersebut semakin memperlebar jurang perselisihan antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini mempengaruhi ASEAN yang ingin maju sebagai kawasan yang progresif. Untuk menghindari perdebatan yang berkepanjangan, pemerintah Indonesia pun mendaftarkan batik ke UNESCO. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya membutuhkan proses yang begitu panjang dan lama.